Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fariza Pratama Putra dengan NIM 142210051, mahasiswa Advance Excel kelas EAD dari UPN Veteran Yogyakarta. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait tugas pengganti UAS, yakni membuat dashboard. Jadi langsung aja ya. Di sini sudah saya buat dashboardnya. Oke. Nah, ini soalnya ya. Ada soal analisis visualisasi data dan kita dibuat untuk membahas terkait data tersebut. Nah, ini ada data dari UI Green Metric tahun 2020, 2021, 2022. Ini datanya ya, teman-teman. Nah, sebelumnya ini datanya ini udah saya update. Maksudnya dalam artian saya pindah ininya untuk bisa di VLOOKUP. Kolom rank ini saya pindah. Tadinya dia itu sebelum university. Ini juga saya pindah. Kemudian di tahun 2020 juga account ini cuma ada 300, harusnya 301 ya. Nah, ini kekurangannya di situ datanya. Kemudian dari data ini kita buat dashboardnya. Dashboard yang saya punya seperti ini, teman-teman. Oke, jadi sebelum ke dashboard, dari data tersebut nih kita sembunyiin dulu ya, biar nggak kebanyakan. Nah, dari data tersebut saya bikin database. Database ini yang kemudian akan saya gunakan untuk pivot table, yang mana pivot table itu akan saya gunakan untuk menganalisis dari analisis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan di sini ada sheet bantu. Sheet bantu ini membantu saya untuk memfasilitasi saya dalam hal seperti ini, teman-teman. Ini ada average dan standar deviasi. Ini saya gunakan untuk menghitung distribusi normalnya. Kemudian ada nilai dan kinerja. Ini saya gunakan untuk kriteria dalam tiap negara. Jadi tiap negara kinerjanya seperti apa, ini ada kriterianya. Nah, berdasarkan kriterianya saya berhitungnya dari sini. Saya cari tahu maksimalnya nilainya berapa, kemudian minimalnya berapa. Kemudian ada sheet ini untuk kejelasannya, jadi nanti dia berubah. Jadi rumusnya sama dengan ketik tahun. Ini ada petik lagi, spasi petik, dan N8 yang ini. Jadi kalau misal kita rubah N8 yang ini akan mempengaruhi yang di depan, teman-teman, yang ada di dashboard. Nah, untuk yang bawahnya ini untuk di dashboard yang bagian ini, teman-teman, peringkat. Jadi ketika kita geser, nah, peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5, dan seterusnya ya. Ini sampai 300. Oke, langsung aja kita buat. Ini untuk rumusnya ini biasa ya, pivot table biasa. Nah, yang pakai rumus di sini, teman-teman. Jadi untuk bikin yang tadi geser-geser tadi itu, pertama kita pakai developer dulu. Kalau teman-teman belum punya, teman-teman bisa aktifin, klik kanan customize the ribbon, terus nanti pilih developernya di checklist. Nah, habis itu saya bikin dua kolom di sini, kolom N2 dan R1, dimana nanti dia akan membantu saya dalam menghitung rankingnya. Jadi rankingnya biar berurutan. Rumusnya nggak ada ya, ini cuman ini aja. Nah, kemudian di sini, nah ini tuh rumus untuk urutan juga ya, teman-teman. Urutan dari nomor 1 sampai 300. Itu sekaligus juga peringkat 1 sampai 300. Nah, di sini rumusnya sebelumnya ini saya pakainya raw dulu. Raw A1 ditambah SR1 yang ini. Jadi ketika nilai ininya bertambah, ininya juga ikut bertambah. Nah, kemudian ada terjadi error. Makanya saya pakai if error, petik 2, dimana nanti hasilnya jadi 0. Nggak ada gitu. Ini juga sama, ini juga sama. Ini pakai rumus indeks. Ya, rumus indeks dimana arraynya ini untuk universitas. Kemudian untuk yang
jumlah atau skor ya. Ini array-nya sum of total score. Oke, kolom bantu ada ini, icon-icon juga dan warna-warna. Oke, kemudian langsung saja ke analisis 1. Analisis 1 itu kita disuruh untuk mencari tahu perubahannya dari masing-masing indikator tiap tahunnya. Nah, di sini saya pakai pivot table. Pivot table di mana row-nya itu value dari indikator-indikator ini, kemudian per tahunnya itu kolom. Kemudian didapati, saya pakai rumus biasa aja ya ini ya. Teman-teman tahu, ini juga biasa. Rumusnya tahun 2021 dikurang 2020, kemudian dibagi 2021 lagi, terus dipersenkan. Nah, ini terus saya blok semuanya. Saya blok conditional formatting. Habis itu kita pilih yang more rules. Nah, ini ntar diganti yang tanda panah, ini diganti number, ini disesuaikan nilainya. Oke, gitu aja. Kemudian ini menandakan garis dari apa namanya perubahannya. Jadi perubahan yang tadinya awalnya segini naik segini 14%, kemudian turun dikit 4%. Walaupun terbilang masih naik ya sebenarnya ya. Ini line ini juga nanti membantu saya dalam hal display dari dashboard ini. Nah, nanti saya jelasin lagi. Kemudian di sini juga ada pivot table. Ini sebenarnya bukan analisis ya. Ini untuk membantu desain aja. Yang ini yang analisis utamanya. Kemudian di analisis 2 kita harus mencari perubahan rankingnya dari tiap universitas pada tiap tahunnya juga. Nah, karena beberapa hal saya memutuskan untuk mengcopy semua datanya dari database. Saya copy untuk universitasnya, saya copy semuanya. Kemudian karena ada yang double, saya data, terus kemudian di remove duplicate, jadi datanya nggak ada yang terduplikat gitu. Kemudian di tahun 2020 untuk rankingnya saya pakai VLOOKUP array-nya yang ini universitas I11. Kemudian formula barnya itu yang di tahun 2020 ya, 2020 dari universitas sampai ujung, pokoknya saya blok semua. Kemudian karena posisi rank itu ada di 2, saya pilih 2, 0, dan ini 350 IFNA 350 itu saya buat karena di bawahnya itu beberapa ada data yang kosong, karena kan saya otomatis blok semua kan, ini nggak pakai pivot table. Nah, jadi saya pakai rumus ini IFNA. Jadi yang 0 atau IFNA itu yang nggak kedetek, dia bakal otomatis terisi 350. Kenapa harus 350? Karena bisa diindikasikan ya. Misal ini dia kan awalnya peringkat 2, di tahun 2021 dia nggak masuk peringkat 300 besar gitu, otomatis dia kan 300 ke atas kan. Saya anggaplah 350 gitu untuk menghitung berapa sih perubahannya. Nah, itu hitungan kasar aja sebenarnya. Nah, di sini juga kita bisa lihat perubahan-perubahannya. Ini saya pakai conditional formatting juga. Kita bisa lihat yang perubahan signifikannya minus 348, ada yang naik juga 299. Teman-teman bisa lihat juga sampai di bawah. Untuk analisis ketiga, ini distribusi terkait dengan skornya ya teman-teman. Di sini saya pakai pivot table untuk per tahun dari tiap negara. Saya kategorikan tiap negara karena untuk tiap universitas itu agak sulit untuk menghitungnya, banyak kali. Nah, jadi saya pakai negara. Kemudian di sini saya hitung per indikator dari setting, energi, water, transportation, dan education. Ini saya hitung masing-masing. Saya cari dulu N-nya dari tiap-tiap tahun, ada 49, 50, max-nya juga, min-nya, range-nya. Max-nya itu biasa ya, seperti yang sudah diajarkan. Range-nya itu dikurangin max dari min. Kelasnya itu rumusnya 1 ditambah 3,3 dikali log N. Namun nanti kelasnya 7. Panjangnya itu
dari range dibagi 7 kelasnya. Dapati hasilnya seperti ini. Nah, untuk intervalnya kita taruh yang minimal ya, minimal kan 275 kan di tahun 2020. Nah, ini kita di interval ujungnya kita tambahin yang 275 ditambah panjangnya ini dikurangin 1, karena 275 nya kan udah kehitung kan, jadi dikurangin 1, ketemu lah frekuensinya 27. Nah, untuk mencari frekuensi ini di blok dulu teman-teman, blok dulu sama dengan frekuensi, terus cari formula bar ya, misal indikatornya ini kita cari blok semuanya indikatornya, kemudian koma intervalnya yang ini. Nah, pilih blok ini interval yang ujung. Kemudian teman-teman kalau mau semuanya ini ketahuan nilainya berapa frekuensinya, teman-teman klik CTRL Shift Enter, nanti ketemu semuanya. Ini untuk analisis 3, untuk tiap-tiap skornya bisa dilihat berapa. Nah, untuk analisis 4 di sini kita mencari analisis tren dari tiap tahun. Nah, ini mudah aja ya teman-teman, dari pivot table juga. Dari pivot table kita olah tahun 2020 totalnya segini dan 2022 total segini, dan trennya kita bisa lihat naik ya teman-teman, setiap indikator naik. Jadi bisa disimpulkan trennya baik, positif ya teman-teman. Jadi dia dari 2020 naik lagi 2021, naik lagi 2022, dan naiknya ya cukup lumayan, cukup signifikan. Untuk analisis 5, analisis 5 ini kita melihat kinerjanya dari tiap negara dalam per tahun ya. Ini saya masukkan tahun dan kinerja sebagai indikator untuk filternya. Kemudian row-nya ini ada negaranya, kemudian di sini kolomnya ada value-nya, ada sum total score. Kemudian di sini, nah yang tadi di kolom bantu ini, sheet bantu ini, nah nilai ini saya gunakan di analisis 5 ini teman-teman. Jadi ntar ada kriterianya sangat baik, baik, cukup. Nah itu juga berpengaruh di database. Jadi kita hitungnya dari database dulu. Nah kita bikin database dulu. Jadi VLOOKUP J9 ini ininya total score ya. Kemudian ini kriterianya, tabel array ini kriterianya. Kemudian 2 itu penilaiannya seperti apa, terus tuh gitu ya teman-teman, fungsinya dari yang di kolom bantu. Nah ini fungsi yang di samping ini untuk di dashboard. Nah untuk ini untuk tahun-tahun gini, jadi ntar kalau kita ganti otomatis tulisannya ikut ganti jadi 2020. Nah itu ya teman-teman ya fungsinya dari ini. Kemudian analisis 6, analisis 6 ini kita mencari indikator mana yang paling berpengaruh. Ini gampang ya, dari tiap ranking. Nah di sini tinggal kita cari total ya, grand total dari semua indikator. Nah yang paling besar itu ditemukan yakni education and research, indikator yang paling berpengaruh dalam ranking dengan total 1.348.375. Itu untuk analisis 6. Nah untuk dashboardnya sendiri, kita lanjut ke dashboardnya ya. Tadi kan udah terkait dengan analisisnya. Nah di dashboard ini saya pakai link di tiap klik ini, jadi seolah-olah ketika kita ngeklik itu otomatis ke sheet. Ngambek dia. Nah otomatis. Nah kemudian kita lihat ya dari sini ya, ini kita pakai link. Nah ini agak error kayaknya di sini, kebanyakan display laptopnya nggak support, maaf ya teman-teman. Kemudian di sini pakai shape biasa aja untuk menghiasnya. Kemudian di sini ada indikator-indikator. Nah yang lain tadi di analisis 1 ini saya pakai CTRL copy, kemudian kita paste dalam bentuk link gambar. Nah saya taruh di sini ya. Nah ini nanti kalau saya pencet 2020 ini nggak akan kelihatan teman-teman, karena nggak ada perubahannya. Nah kecuali saya pencet 2 kombinasi gitu ya.
Nah, baru kelihatan, atau saya semuanya total baru kelihatan. Nah, gitu ya teman-teman. Ini untuk nilainya, angkanya, nominalnya. Nah, ini yang dianalisis satu, yang ini tulisan-tulisan ini. Nah, itu dari situ fungsinya untuk itu. Kemudian ada indikator keberlanjutan. Ini bisa juga, ini gampang aja. Distribusi normal. Distribusi normal ini ada di database. Nah, ini saya carinya dengan cara kita cari dulu yang average-nya rumus biasa, average sama dengan formula bar ya. Kemudian standar deviasi juga, standar deviasinya ini pakai yang P. Kemudian untuk distribusinya, rumus distribusinya pakai sama dengan norm Gibbs. Ntar ketemu hasilnya seperti ini. Kemudian saya doublekan lagi total score di sini biar saya bisa langsung bikin grafik. Kan kalau di sini kejauhan ya. Nah, kejauhan. Jadi saya taruh di sini, saya langsung bikin grafik. Grafiknya pakai yang ini. Scatter. Pakai yang scatter. Kemudian kira ketemulah distribusi normalnya seperti ini. Ini kalau terbilang normal ya, kurang dikit aja ini, karena ya mungkin karena faktor hilang tadi ya, satu universitas yang enggak ikut catat. Kemudian di sini ada ini indikator kinerja. Nah, ini akan berubah teman-teman. Ini sebetulnya kinerja ini nggak masuk dalam soal, tapi saya tambahkan untuk menambahi aja, mempermudah kita untuk kita berubah. Nah, ini tulisan-tulisannya juga ikut berubah karena ya tadi yang sama dengan tadi fungsinya itu. Kemudian di sini ada country untuk slicer ya. Ini untuk slicernya gampang aja ya teman-teman. Slicernya, nah slicer ini jadi di pivot table itu di slicer tinggal kita pilih mau masukin yang mana. Nah, ini karena saya nggak di pivot table jadi nggak bisa. Terus kemudian kalau udah kita pilih, kita koneksiin teman-teman, jangan lupa koneksiin sesuai dengan kebutuhan ya teman-teman. Soalnya kalau teman-teman ngasal otomatis nanti ininya berubah semua tuh. Kemudian untuk ini display ini kita bisa pakai yang ini, new slicer style. Nah, ini saya pakai whole slicer, terus saya pakai selected item with data, unselected with data, override unselected item with data. Nah, jadi ntar dia bisa begini. Nah, kalau di ini berubah warnanya, ntar saya klik, ntar berubah lagi, warnanya berubah lagi. Kemudian untuk yang ini peringkat universitas pada tahun all. Nah, ini saya mau coba tahun 2022 aja ya. Nah, tahuan nih ininya grafiknya, rankingnya. Di sini saya coba geser. Nah, ini ikut berubah ya teman-teman peringkatnya loh. Caranya gimana? Caranya pakai developer ini teman-teman. Developer insert. Nah, saya pakai yang ini scroll bar. Kemudian nanti kalau udah dipilih kita pakai properties. Nah, ini kita matiin dulu ya. Nah, ini matiin dulu baru bisa diedit. Properties. Nah, ini warnanya saya ganti. Kemudian link cell-nya yang tadi saya kasih tahu di sini, link cell-nya di file bantu, sheet bantu. Kemudian maksimalnya 300 sesuai dengan rankingnya. Rankingnya kan ada 300. Saya maksimalin 300. Tuh, nah ini kita pencet lagi biar dia bisa aktif lagi. Nah, sip. Oke, nah untuk dibantu ya ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Ini pakai pivot table dulu, kemudian baru pakai biasa. Lanjut ke masalah terakhir. Soal terakhir. Soal terakhir ini terkait dengan analisis kita ya. Ini kita bisa lihat yang soal pertama, bagaimana tren umum keberlanjutan perguruan tinggi 2020 hingga 2022. Adakah peningkatan atau penurunan? Kita bisa lihat di analisis 4 ya teman-teman. Aduh, ntar dulu. Kita kembaliin ke semula dulu. Ininya
Nah, kita bisa lihat ya, ini jelas ada kenaikan dari tahun ke tahun. Jadi bisa dibilang tren umumnya itu dari keberlanjutan itu sangat baik ya teman-teman. Di tiap negara itu sangat baik, karena hampir semua negara itu meningkat gitu tiap tahun. Ya mungkin ada beberapa yang nggak meningkat, cuman lebih banyak meningkatnya. Kemudian dari nomor 2, negara mana yang memiliki peningkatan kinerja paling signifikan dan mengapa? Kita lihat nomor 5, analisis 5. Kita kasih kinerja sangat baik. Di sini saya udah conditional formatting teman-teman. Ada sekiranya 5 negara yang top tier, bisa dibilang top tier ya, sangat baik kinerjanya. Itu ada USA, United Kingdom, Netherlands, Italia, Germany. Nah ini memang pada dasarnya mereka negara-negara maju ya teman-teman. Jadi sudah pasti untuk kinerjanya lebih baik daripada negara-negara yang masih berkembang.